Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, semangat pagi, salam kreatif. Hari ini kita akan belajar tentang kritik pertunjukan. Nah, seperti yang kita tahu, kritik itu ada 4. Ada kritik keilmuan, ada kritik pendidikan, ada kritik populer, dan ada kritik jurnalistik. Nah, yang akan kita bahas dan akan kita pelajari adalah kritik jurnalistik. Nah, pengertiannya adalah kritik jurnalistik adalah penilaian yang disampaikan kepada publik, khususnya pada surat kabar atau misalkan majalah atau koran yang biasa kita temukan. Nah, terus di kritik ini sangat cepat sekali mempengaruhi masyarakat terhadap kualitas dari sebuah karya seni. Oke? Tapi sebentar, kayaknya nggak enak deh kalau misalkan hitam putih. Ya, oke. Tadi hanya intermezzo. Oke, standby. Baik, nah dalam sebuah kritik pertunjukan itu adalah ada 4 aspek yang harus dituliskan. Yang pertama adalah deskripsi, terus ada analisis formal, ada interpretasi, ada evaluasi. Nah, saya sudah memberikan contoh di sini di layar, ada contoh deskripsi dari sebuah artikel yang saya ambil dari sebuah internet untuk dijadikan contoh biar memudahkan kita untuk mempelajari bagaimana cara menulis sebuah kritik jurnalistik. Oke, saya bacakan dulu dari paragraf pertama. Nah, di dalam deskripsi ini kita itu wajib untuk menuliskan seluruh informasi tentang penyelenggaraan pertunjukan atau konser musik tersebut, misalnya menulis tanggal, waktu, lokasi pertunjukan, pemain musiknya atau senimannya yang Anda saksikan. Oke, terus ada jenis atau genre musik yang dimainkan seperti apa, kondisi akustik, terus ada tata panggung dan sebagainya yang dapat Anda amati secara konkret. Ya, itu. Nah, kita akan bahas satu paragraf dulu yang atas. Paragraf pertama, di sini penulis menjelaskan judul pertunjukan yang ditonton. Oke. Sebentar. Nah, penulis menjelaskan judul pertunjukan yang ditonton dan menyebutkan siapa seniman atau pelakunya. Lalu ada keterangan waktu, ada keterangan kapan rilisnya. Nah, yang di sini penulis menyebutkan video musik yang berjudul Surat Cinta untuk Starla yang diciptakan serta dinyanyikan langsung oleh Virgun Last Child dirilis pada tanggal 14 Februari 2017. Meskipun video ini baru saja dirilis tahun ini. Sebenarnya lagu untuk video tersebut telah dirilis sejak tahun kemarin. Nah, di sini penulis menjelaskan lagi bahwa ada keterangan tanggal ketika video ini rilis. Terus selain itu ada penjelasan juga dari paragraf yang ini nih. Paragraf yang dirilis pada tanggal 14 Februari. Nah, penjelasannya ada di bagian yang bawah. Sebenarnya video ini telah dirilis sejak tahun kemarin. Nah, tapi baru dirilis pada tanggal 14 Februari 2017. Nah, ini di deskripsi pertama paragraf 1 itu menjelaskan tentang itu penulisnya. Walaupun tidak sesuai dengan yang disebutkan bahwa dalam deskripsi itu harus menyebutkan tanggal, waktu, lokasi pertunjukan, pemain musiknya, tapi yang bisa kita lihat dalam tulisan ini bahwa si penulis menonton pertunjukannya secara tidak langsung, berarti lewat sebuah video pertunjukan, ya seperti itu. Jadi walaupun di situ harusnya ada akustik ruangan, jadi tidak dijelaskan, nggak apa-apa. Nanti juga kita akan belajar menulis pertunjukan lewat sebuah video yang ada di YouTube, ya. Jadi kalian contohnya harus seperti ini, ya lebih mudahnya. Walaupun misalkan nanti kalian menjelaskan juga kalian menontonnya di mana, terus tanggal berapa, jam berapa, terus YouTube channelnya apa, nah itu juga bisa. Oke, langsung lanjut ke paragraf yang kedua. Nah, di sini penulis menjelaskan tentang isi lagu atau pesan lagu yang ada di dalamnya. Oke, saya sebutkan dulu. Video ini berdurasi 5 menit 19 detik yang menceritakan tentang perasaan cinta paling jernih dan tulus dari seseorang untuk seseorang lainnya. Nah, perasaan tersebut terungkap dalam sebuah surat di mana ada apa yang sang pengirim tuliskan, sebuah lirik dengan mesin ketik sebagai medianya. Oke. Nah, di sini ada tentang isi lagu, pesan lagu. Nah, ini adalah hasil dari pengamatan, sama juga pengamatan yang konkret
penulis yang dirasakan melalui interpretasi secara penghayatan lagu dan pendengaran, ya. Nah, misalkan yang menceritakan tentang perasaan cinta yang paling jernih, nah itu yang dirasakan oleh penulis pastinya. Nah, terus perasaan tersebut tertuang dalam sebuah surat di mana apa yang sang pengarang tuliskan, sebuah lirik dengan mesin ketik sebagai medianya. Nah, ini mungkin yang didengar oleh penulisnya. Jadi di paragraf yang ini, yang kedua ini, boleh kita libatkan perasaan kita, terus pendengaran kita, apa yang kita rasakan, terus langsung ditulis lewat, tapi menurut interpretasi masing-masing. Nah, seperti itu. Gampang kan? Ya, coba sajalah kalian ketika mendengar lagu, misalkan lagu yang slow yang sudah pernah kita bahas juga, apakah kalian merasakan seperti apa? Terus misalkan popnya yang sedih, kita juga merasakan seperti ini. Nah, kalian tuangkan isi lagunya seperti apa di paragraf yang kedua ini. Oke, jadi deskripsikan kembali isi lagunya, walaupun tidak banyak, tapi nggak apa-apa. Setidaknya ini pun sedikit tapi tetap efektif, seperti itu. Oke, lanjut ke paragraf yang ketiga. Nah, di paragraf yang ketiga ini penulis menjelaskan tentang konsep, ya. Lagu ini adalah karya perdana sebagai project solo dan dikemas di luar musik band Last Child. Nah, seharusnya kan si Virgun itu dia adalah vokalis Last Child, tapi dia project solonya, ya. Bikin project solonya dengan launching awalnya itu adalah Surat Cinta untuk Starla. Nah, di sini dijelaskan faktanya tentang lagu ini, ya, dan terus tentang faktanya tentang penyanyinya. Nah, di sini dijelaskan juga. Terus ada harmonisasi dan penataan musik. Nah, ini yang paling penting, ya. Dalam kritik musik berarti kita juga harus mengkritik bagian yang ada dalam musiknya, aspek-aspeknya, misalkan temponya, ritmenya, harmonisasinya, penataannya, bagaimana si pemusik ketika memainkannya. Kalian juga harus bisa mengkritik lewat itu. Bagaimana misalkan penataan musiknya sangat bagus. Nah, misalkan di sini ada sentuhan string. Di sini penulis menjelaskan kemudian ditambahkan sentuhan string dan mesin ketik. Nah, yang kita tahu kan misalkan dalam sebuah pertunjukan seni musik atau misalkan lagu-lagu seni musik itu jarang sekali yang umumnya yang pada umumnya mereka tidak menggunakan alat-alat yang di luar dari itu. Misalkan di sini kan menggunakan mesin ketik untuk penguatan lagu. Ya memang karena konteks lagu ini adalah berhubungan dengan surat, jadi ada aksen-aksen di mana si penulis dalam membuat proses kreatifnya itu memasukkan aksen-aksen, misalkan mesin tik tadi. Ya mungkin kalian setelah ini kalau misalkan belum tahu, kalian dengarkan dulu lagu Surat Cinta untuk Starla. Oke, next ke bagian kedua. Oke, untuk bagian yang kedua ini ada analisis formal. Nah, pada bagian ini coba fokuskan pada musik yang dimainkan. Amati cara permainan musik, memainkan karya-karya musik atau lagu. Nah, terus seperti kemampuan musik mereka itu seperti apa sih ketika bermainnya, terus mengekspresikan musik, menginterpretasikan musik, keharmonisasian dan keseimbangan permainan musik. Nah, terus ada pengalimatan, frasering. Nah, ini hubungannya dengan sastra dan sastra lagu. Oke, dan lain-lain. Oke, kita bahas di bagian yang atas. Di sini penulis menyebutkan tema dari lagu ini yaitu tentang pengalaman cinta yang dialami oleh sang pengarang, dan untuk nama Starla pada bagian judul diambil dari anak perempuan tercintanya. Oke, di sini ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah ide pokok dari sebuah lagu. Terus yang kedua adalah fakta dari lagu ini, ya. Jadi seorang kritik itu tidak bisa langsung mengkritik, dia harus mencari data dulu tentang pertunjukan yang dia tonton dan baru bisa mengkritik. Jadi tidak bisa langsung jeplak untuk mengkritik bahwa ini karyanya seperti apa, tidak bisa. Jadi harus mencari data dulu. Nah, di sini contohnya si penulis pun mencari fakta-fakta tentang lagu ini, ya. Dari judul yang diambil itu ternyata anak dari si Virgun. Nah, seperti itu. Oke, terus yang kedua ada proses kreatif. Nah, dalam proses kreatif ini penulis menyebutkan dari single ini pun menyisakan cerita yang seru.
Suara mesin ketik yang terus mengiringi lagu jelas mencuri perhatian kita sebagai pendengar. Oke, walaupun kebanyakan yang kita tahu bahwa lagu pop-pop di Indonesia itu sangat yang kita tahu adalah ya mereka tidak menggunakan alat-alat atau misalkan alat-alat yang aneh. Nah, tapi di sini proses kreatifnya adalah dalam lagu ini dia menggunakan mesin ketik sebagai instrumen lagu. Nah, ini yang paling menarik mungkin yang bisa kita bahas ya. Mungkin nanti akan kita bahas bagaimana cara menguatkan lagu terus. Nah, di sini itu seorang seniman harus bisa menguatkan lagu lewat ya apapun itu bisa dilakukan. Dan Virgun ini melakukannya dengan melibatkan mesin ketik sebagai instrumen di musiknya. Itu. Jadi ini adalah hasil interpretasi dari lirik ke jenis musik. Nah, seperti itu. Oke, terus ada yang kedua, ada bagian sentuhan string yang semakin menguatkan penjiwaan dari lagu ini sendiri. Oke, itu. String yang semakin menguatkan penjiwaan dari lagu ini sendiri. Oke, yang kita tahu bahwa instrumennya itu sangat sedikit ya, walau yang kita tahu hanya yang paling jelas dan paling aksennya kuat adalah mesin ketik dan string gitar saja itu. Jadi tidak banyak. Nah, walaupun dalam lagu ini cuma melibatkan beberapa instrumen yang tidak banyak instrumen musiknya, tapi secara penguatan dan secara karakter lagu ini sangat kuat sekali. Nah, kalian juga harus bisa menyebutkan seperti itu. Lagunya seperti apa? Apakah walaupun ada instrumen yang banyak, tapi apakah lagunya sangat kuat dengan instrumen tersebut? Nah, ada yang enggak juga, ada yang iya. Nah, kita harus bisa melihat ke arah sana. Oke, terus yang bagian yang keempat ada support dari personil Last Child yang bergabung mengisi choir. Nah, ini sangat penting sekali dalam lagu itu keharmonisasian ya. Nah, ini adalah bagian harmonisasi dan harmonisasi itu bagian dari aspek musik. Nah, kita harus bisa menyebutkan aspek-aspek musik karena ini adalah kritik pertunjukan musik ya, kita juga harus bisa menyebutkan aspek-aspeknya seperti apa. Nah, di sini harmonisasinya itu sangat bagus. Ada support dari personil Last Child yang bergabung menjadi mengisi choir. Nah, ini adalah supportnya. Oke, dan di sini harus disebutkan juga. Nah, terus yang terakhir adalah lagu ini pun juga terasa semakin dalam. Cerita yang tertuang dalam video ini juga sangat bagus dan begitu dramatis yang membuat pendengarannya paham akan cerita bahkan sampai terbawa ke dalam suasana. Oke, nah ini yang berhubungan dengan sastranya, frasering, pengalimatan, terus intonasi dan lain-lain untuk menyampaikan lagu. Ini penting sekali dalam karya seni itu untuk penyampaian. Jadi dalam sebuah karya seni, kita menciptakan karya seni itu untuk siapa dan untuk apa. Nah, ini pesannya wajib disampaikan kepada para penonton atau pendengar. Ya, dan itu yang lebih mudahnya adalah lewat lirik atau lewat sastra. Nah, di sini ada pengalimatan yang sangat jelas, terus sastra lagunya pun lirik-liriknya juga tidak terlalu berat atau misalkan ya ringan lah, seperti kalimat-kalimat sehari-hari. Ku tuliskan kenangan tentang caraku mendapatkan dirimu. Nah, kan kayak gitu kan. Itu kan disebutnya ya umum sekali yang kita dengar setiap hari. Nah dari di sini pun seniman itu sangat cerdas sekali dalam memilih kata-kata yang sangat tepat. Oke. Nah, kalian harus bisa. Nanti ada 5 berarti ada ide pokok yang disebutkan ya. Terus ada datanya juga yang harus dicari oleh seorang kritikus. Terus ada penguatan lagu, ada kemampuan dalam memainkan musik, terus ada support choir, keharmonisasian disebutnya. Terus ada frasering, ada pengalimatan lagu yang hubungannya dengan sastra. Nah, seperti itu. Oke, next ke bagian yang ketiga. Oke, baik.
Nah, tahapan ketiga ini interpretasi. Nah, kita baca dulu ya. Interpretasi itu adalah analisis pemaknaan musik atau lagu yang dimainkan dalam pertunjukan musik tersebut. Oke, analisis pemaknaan musik atau lagu yang dimainkan dalam pertunjukan musik tersebut. Kalau misalkan dalam yang pernah kita bahas di semester 1 itu di tahapan yang intelijensi. Nah, itulah interpretasi. Ya. Kalau misalkan kalian masih ingat dengan tahapan yang ketiga itu, kalian bisa dilakukan di sini. Ya. Coba maknai lagu itu menurut kalian seperti apa sih? Lagu-lagu misalkan di Starla nih, penulis tuliskan video musik ini memiliki makna yang begitu dalam, berawal dari suara ketikan mesin yang dilakukan seorang pria ketika menulis puisi untuk kekasihnya. Nah, contohnya kayak gini. Oke. Nah, terus dilanjut melodi akustik yang dimainkan sang pengarang membuat video semakin seru dan menarik untuk ditonton. Nah, interpretasinya seperti itu untuk bagian musiknya. Nah, terus alur cerita pada video juga tak kalah hebat karena bukan hanya musik dari lagu yang kita dengarkan, melainkan suara pemeran dan efek konflik juga ada pada video tersebut. Nah, pasti dalam sebuah karya seni itu memiliki, kalau misalkan kalian tahu struktur dramatrik itu kan ada dalam sastra ya, ada eksposisi, terus ada rising action, terus ada konflikasi, ada konflik klimaks, terus ada falling action, terus ada resolusi. Kalau misalkan kalian nggak tahu dengan bahasa-bahasa itu, misalkan kayak pengenalan tokoh di awal itu di eksposisi, terus ada penanjakan cerita, terus ada konflik, ada komplikasi, terus akhirnya klimaks, terus penurunan cerita, terus akhirnya adalah kesimpulan. Nah, seperti itu. Nah, dalam musik pun sama. Nah, di sini kan disebutkan efek konflik juga pada video tersebut. Nah, bagian klimaksnya adalah bagian ini. Bila habis sudah waktu ini tak lagi berpijak pada dunia, telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Nah, tapi di sini penulis itu sangat sederhana sekali menulis interpretasinya. Jadi kalian juga nggak usah berat-berat sampai kepada hal-hal yang misalkan lagu ini hubungannya dengan mistis misalkan, atau hubungannya, nggak usah juga. Kalau misalkan kalian tidak menemukan ya nggak usah. Ya, seperti itu. Yang sederhana aja dan efektif. Nah, dan ini sangat efektif menurut saya, ini sangat efektif sekali. Ya. Jadi tidak panjang lebar, sedikit tapi sangat efektif. Oke, ini sangat efektif. Jadi kalian contohnya ke sini saja nggak apa-apa. Jadi nggak usah panjang-panjang dan melebar ke sana kemari, tapi 2 poin saja itu. Yang pertama adalah dari bagian musiknya, suara efek ketikan mesin ketik dan string gitar. Terus yang kedua adalah alur cerita pada video ya, atau pada lagu. Nah, itu sudah mewakili. Nah, tapi saya minta nanti kalau misalkan kalian menunjukkan salah satu interpretasi, kalian juga harus bisa ya kembali lagi ke data tentang, atau mencari referensi atau sejarah tentang pertunjukan yang ditonton. Ya, jadi jangan nol sama sekali, kalian tidak tahu tentang pertunjukan ini, terus kalian tidak tahu tentang sejarahnya. Nah, kalian nanti baca dulu sejarahnya dan langsung mengkritik. Oke? Saya rasa pahamlah kalian untuk masalah ini. Kalau misalkan tidak tahu, ini itu sama dengan tahapan ketiga dalam apresiasi seni. Ya. Yang intelektual. Intelijensi. Oke. Ini acak-acakan karena saya nulisnya pakai tangan, jadi ya maklumlah nggak ada tab ya. Oke, mohon dimaklumi. Oke. Ini contoh yang sangat mudah sekali. Kalian tinggal meniru saja ini, tapi jangan, ya pasti akan berbeda nanti videonya. Oke, lanjut ke tahapan keempat. Baik,
untuk tahap yang terakhir, tahap evaluasi. Nah, pada bagian ini berisi penilaian terhadap pertunjukan atau konser musik yang disaksikan. Namun, penilaian yang dituliskan bukan berupa penilaian pribadi atau subjektif, melainkan dilandaskan pada analisis dan interpretasi pada tahap sebelumnya. Nah, jadi di sini hanya sebagai kesimpulan dari tahapan yang awal, yang pertama yaitu tahapan deskripsi, terus yang kedua analisis formal, dan yang ketiga adalah interpretasi. Nah, contohnya misalkan yang di bagian yang ini si kritikus itu menuliskan bahwa menurut saya yang menjadi daya tarik dalam video ini adalah suara mesin ketikan. Bukan hanya sebagai sound effect pada video tersebut, tetapi juga dibagaikan sebagai salah satu alat musik pada lagu ini. Nah, ini juga kan sudah dijelaskan pada tahap sebelumnya bahwa mesin tik ini menjadi penguatan untuk karakter musiknya. Jadi pembeda dari yang lain. Itu. Nah, ini mungkin bisa menjadi contoh untuk kita, ya sederhananya seperti itu, ya. Nah, jadi harus ada kesimpulan akhir dari tahapan 1 sampai tahapan ketiga. Nah, kita tulis di tahapan ini. Nah, jadi penulisannya adalah penilaiannya bukan secara subjektif, ya, tapi ada datanya. Nah, datanya itu kita ambil dari tahapan yang sebelumnya, ya. Kalian ambil aja. Nah, itu. Jadi ini hanya sebagai kesimpulan dari tahapan deskripsi, analisis formal, dan interpretasi. Nah, baru yang kedua adalah di penilaian itu pasti ada yang ya ada bagusnya, ada jeleknya gitu. Walaupun kadang suatu seni itu tidak ada yang memiliki kekurangannya, pasti ada. Coba cari saja. Nah, terus ada misalkan banyak kekurangannya, tidak ada kelebihannya, tapi pasti ada kelebihannya. Nah, misalkan di sini juga ada yang bagian kekurangannya. Kekurangannya di sini penulis menyebutkan bahwa judul yang menggunakannya itu adalah nama anak perempuannya, yaitu Starla, karena dalam video klip tersebut tidak diceritakan adanya dia. Oke. Ya, mungkin kalau misalkan kita tidak tahu data dan kita tidak mencari data tentang lagu ini, ya itu bisa menjadi salah satu penilaian kekurangan untuk kita. Nah, seharusnya seorang kritikus itu mencari data dan mensinkronkan dengan pertunjukan, ya seperti itu. Jadi kalian nanti cari data dulu tentang pertunjukan yang akan ditonton seperti apa. Misalkan ketuk tilu, berarti kita juga harus tahu sejarah ketuk tilu seperti apa. Terus misalkan kita akan menonton pertunjukan wayang golek, kita juga harus tahu sejarah wayang golek. Terus musiknya seperti apa, terus kebanyakan cerita yang dipakai itu seperti apa. Nah, itu wajib untuk dicari dulu datanya, baru kita lakukan penilaian. Nah, di sini kita balik lagi untuk paragraf yang penilaian terakhir untuk kekurangannya. Di sini kan dia menyebutkan bahwa tidak ada dalam video klip tidak ada nama anaknya, tidak ada anaknya. Nah, ya kita hanya menganggap bahwa Starla itu adalah sosok perempuan yang si penyanyi cintai. Ya, kita nggak tahu kan, maksudnya ini masih rahasia siapa sih Starla itu. Nah, setelah baru tahu, oh Starla itu ternyata anaknya, bukan kekasihnya, bukan bukan orang yang dicintai yang ingin dijadikan istrinya, bukan, tapi ternyata anaknya. Nah, itu ya mungkin disebutnya karena cinta, atau misalkan dalam liriknya karena habis sudah cinta ini tak lagi berpijak pada dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Nah, di situ penjelasan di lirik itu adalah ya kita tidak mengacu kepada oh ini kekasihnya ternyata, oh ini misalkan ibunya, enggak, tapi lebih ke umum. Nah, si penulis ini si penyanyi pun, si seniman pun ingin memberikan sebuah pertunjukan yang Starla itu ya bagi dia adalah anaknya, suratnya itu untuk anaknya. Tapi kalau misalkan kita menganggapnya terus mendengarkannya oh ternyata ini untuk pasangannya, tapi itu nggak apa-apa karena interpretasi itu banyak. Jadi kalian bisa
menginterpretasikan ke beberapa hal, misalkan kepada kekasih itu juga bisa, karena sangat umum ya. Jadi tidak hanya kepada satu orang atau misalkan siapa, karena setiap interpretasi itu pasti beda-beda tiap orang. Nah, tapi kalian nanti interpretasinya seperti apa pasti beda-beda juga dengan yang lain ya. Nggak mungkin ada yang sama karena otaknya pun beda, cara berpikirnya beda, terus kalian pun ketika mendapatkan data pun akan berbeda dengan yang lain. Baik, cukup sekian pelajaran kali ini. Semoga kalian tetap sehat, stay safe di rumah, tetap di rumah, terus jaga kesehatan, jangan lupa mandi 2 kali sehari dan cuci tangan, terus kalian juga harus banyak moyan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.